saya di situ juga banyak bertemu berbagai orang juga di sana. Bagaimana ketika saya masih sekolah bertemu dengan beberapa figur dan sebagainya. Saya melihat seperti ini, kok pejabat kok ini sih, seragaman. Ketika diwawancara kita rada gagah ini dan sebagainya. Saya ingin menghindari konsep seperti itu, bahwa saya hanya istilahnya yang batin saja, bermimpi saja. Kalau saya ada di posisi sebagai narasumber, saya tidak mau seperti itu. Tidak mau istilahnya bersikap seperti yang dia pakai seragamnya gitu. Saya ingin seperti sesuatu yang egaliter, yang memang istilahnya semua orang ini melihat ini wis padha karo aku kok, mengan kok. Pernah saya sengaja istilahnya saya normatif, saya ngomong visi misi dan sebagainya, sama dimarahin sama rakyatnya gitu. Rasa ngomong kuwi Mas kene kabeh bolonin jenengan kabeh, jenengan ning kene men guyon-guyon wae lagi Bali gitu. Itu pelajaran berharga buat saya. Istilah kemajuan dan kecerdasan ini saya ambil dari pemerintahan sebelumnya dengan masalah religiusitasnya itu. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Asef Amani dalam program Talkshow menuju Pilkada tahun 2020. Tentu di channel kesayangan Anda, Kedu TV, semangat berkarya dan inovatif. Ya, pagi ini saya senang sekali bisa hadir kembali di Talkshow menuju Pilkada dan berada di tempat yang sangat cantik, sangat nyaman. Ini tentu penasaran dengan siapakah saya untuk narasumber kita kali ini. Ya, beliau adalah Aji Setiawan. Ini salah satu bakal calon kepala daerah di Kota Magelang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 mendatang. Dan menariknya, beliau ini salah satu bakal calon wali kota termuda di Indonesia dengan usia yang sekitar 30 tahun. 25. 30 ya. Ya, sekitar 30 tahun. Ya, mudah-mudahan ini paling muda nanti di Indonesia. Ya, langsung aja kita berkenalan dengan Mas Aji Setiawan. Selamat pagi, Mas Aji. Pagi, selamat pagi. Sehat, Mas Aji? Alhamdulillah, sehat, lancar, dan insya Allah bahagia lahir dan batin. Betul, harus selalu bahagia ya. Oh ya, harus, wajib. Sibuknya apa ini, Mas? Ya nggak sibuk-sibuk amat sih, kayak gini aja, santai aja, ketemu dengan warga, gojekan, itu aja. Jadi terima kasih Mas Aji atas kesempatannya. Sama-sama, bisa bertemu di tengah kesibukan beliau yang masih aktif saat ini menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Magelang, dan baru saja ini mendapatkan rekomendasi dari Partai PD Perjuangan hari Jumat kemarin di menit-menit terakhir atau di waktu-waktu terakhir menjelang pendaftaran pada tanggal 4 sampai 6 September mendatang. Mas Aji, mendekati waktu pendaftaran baru keluar rekomendasi dan langsung ke Mas Aji sebagai AA1. Ini rasanya gimana, Mas Aji? Ya, kalau rasanya ya juga ya luar biasa ya. Saya yang masih muda ini diberikan amanah yang luar biasa juga kepada partai untuk ikut dalam sebuah kontestasi di Pilkada di 2020 ke depan. Ini merupakan tantangan baru bagi saya, dan ini merupakan suatu kehormatan dari partai kepada saya untuk dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab ini sebaik-baiknya. Menyangka nggak kemudian mendapat rekomendasi A1? Ya, kalau apa ya bahasanya ya? Kalau menyangka kalau dibilang menyangka atau enggak, ya tetap enggak menyangka, Mas, karena semua kandidat itu yang ada di bakal calon PDI Perjuangan semuanya mempunyai kompetensi yang luar biasa. Dan kebetulan saya pada saat itu merupakan bakal calon juga yang paling muda. Pas genap umur saya 30 tahun, Mas. Jadi, genap ya? Genap, tapi nggak kayak umur 30 tahun toh. Iya, masih 25 lah. 25, betul. Nah, di situ pada saat itu saya mendaftarkan sebagai bakal calon wakil, Mas. Tapi karena ada pertimbangan dari pusat dengan petinggi-petinggi partai melihat suatu kompetensi dan wujud tanggung jawab kami sebagai salah satu bakal calon, akhirnya di beberapa waktu sebelum pengumuman itu dirubah, saya menjadi calon wali kotanya. Ini kelihatannya PDI cukup alot ini untuk mengeluarkan rekomendasi khususnya di Kota Magelang, karena terbilang gelombang ketiga atau gelombang terakhir sebelum pendaftaran. Malah gelombang 4 ini paling terakhir ini.
Itu gimana sih Mas, kok bisa alot seperti itu? Karena memang kompetensi semua kader di sana sangat bagus sehingga membingungkan Ibu Megawati mengeluarkan rekomendasi atau gimana? Saya rasa Ibu Ketua Umum ini kan mempunyai mungkin pemikiran dan juga pertimbangan yang sangat mendalam Ya. untuk memilih kader-kader atau petugas partainya dalam membumikan Pancasila, terus istilahnya memberikan ideologi-ideologi yang luar biasa kepada masyarakat, kemudian ingin istilahnya memberikan pilihan terbaik kepada masyarakat di tiap-tiap daerahnya. Ya. Kalau alot pasti wajar lah, kan itu pertimbangan juga kan, pertimbangan untuk istilahnya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tapi alhamdulillah di Lasmed dan sebagainya sudah datang istilahnya pengumuman untuk bakal calon yang nantinya akan diusung oleh PDI Perjuangan. Dan tentu itu juga dadaan juga Mas. Jadi waktunya itu 11 kurang seperempat malam itu ada kabar bahwa jam 8 pagi kita harus berangkat untuk dapat menerima rekomendasi di situ. Tentu ada alasannya, supaya apa? Supaya para kandidat ini tidak membawa pasukan ketika di sana karena ada protokol kesehatan. Dan beliau ini dipasangkan dengan Ibu Windarti Agustina yang saat ini juga masih aktif sebagai Wakil Wali Kota Magelang, dengan wali kotanya Bapak beliau itu Bapak Sigit Widionindito. Dimas, nanti kita berbicara panjang lebar tentang kontestasi pilkada di Kota Magelang. Namun ini pemirsa Kedu TV juga mungkin ingin tahu Mas, ini masih sangat muda, terus sejak kapan sih awalan berkenal dengan politik Mas? Sejak awal saya, memang orang tua tidak mendorong saya untuk berpolitik, karena orang tua saya istilahnya memberikan sebuah kebebasan kepada anak-anaknya untuk dapat menentukan masa depannya. Saya pada saat itu memang baru umur 22 tahun ya, saya masih kuliah di Jogja, mengambil S1. Pada saat itu saya istilahnya diberikan, wajarnya ketika orang tua pada saat itu melihat anaknya sekolah ingin cepat selesai. Dan pada saat itu saya disuruh mengikuti keinginan orang tua, saya tidak mau. Saya mengambil inisiatif sebagai wira swasta, dan orang tua saya menanyakan lagi, statusmu mau apa? Dan kebetulan saya pada saat itu saya ingin masuk ke dalam politik. Orang tua hanya memberikan syarat, tolong selesaikan sekolah S1-mu, baru kamu masuk ke politik. Dan saya kejar 4 bulan, 6 bulan skripsi saya selesai pada saat itu. Cepat. Jadi ya betul juga Mas, betul juga. Jadi saya tetap mengalami seperti mahasiswa yang lain, bimbingan, untang-pantingke, ditunggoni, toko-toko dosen, itu wajar. Jadi saya mengalami itu semua, dan alhamdulillah saya ketika S1 saya selesai itu, saya langsung berkiprah di politik, masuk ke dalam partai PDI Perjuangan bersama-sama dengan beberapa kader terbaik di partai untuk dapat istilahnya berbuat banyak kepada masyarakat. Berarti memang pada awalnya belum mau terjun ke politik Mas ya. Ada keinginan barangkali setelah lulus kuliah itu berbisnis atau berusaha ya? Saya ada usaha Mas, saya memang berwira swasta, sudah ada usaha. Tapi memang semua orang kan membutuhkan status Mas. Kita terbiasa hidup di Indonesia itu kan menilai seseorang dari seragam, bukan dari skill. Ketika orang berseragam itu pasti orang memandangnya berbeda dengan orang yang mungkin tidak berseragam gitu loh. Padahal kadang itu orang yang tidak berseragam pun pendapatannya lebih besar daripada orang yang seragam. Tapi karena kita hidup di iklim Indonesia bahwa orang menstigma pekerjaan itu dari seragam biasanya. Jadi saya memilih status saya jadi anggota DPRD pada saat itu, periode pertama di 2014 saya dilantik itu umur saya 24 tahun. Saya masih bujang. Bayangin tuh Mas Acep masih bujang jadi anggota dewan kayak apa tuh? Betul. Mudah dan berbahaya. Jadi itu pada saat itu seperti itu. Dan saya umur 25 tahun saya merit, menikah dengan sekarang yang istri saya, ini pacar saya selama 8 tahun pada saat saya SMA. Sekarang dari istri saya. Dan ini alhamdulillah di periode kedua saya terpilih kembali jadi anggota DPRD di periode kedua, mendapatkan suara terbanyak di pileg kemarin. Ya kalau di persentase saya bisa ngatrol 3 kursi Mas, itu Mas. Satu orang loh buat bisa raih 3 kursi. Tentu pengaruh orang tua juga sangat kuat Mas ya di bidang politik. Ada keinginan juga dari mungkin Bapak atau Ibu Mas Aji bisa terjun di politik. Sempat ada beban enggak ketika itu memandang ya ada orang tua di belakang itu? Kalau
Pasti tidak akan terlepas dalam arti gini, figur orang tua pasti ada di belakang semuanya lah. Siapapun figur-figur politik, siapapun itu yang ada di kancah nasional pun pasti figur orang tua ada di belakang. Tidak usah munafik seperti itu. Kalau beban hanya perbandingan saja ketika stigma masyarakat menilai pribadi seorang figur itu. Seperti saya, oh Mas Ajit itu seperti apa? Seperti ini, padha karo Bapak Ipora. Pasti ada perbandingan seperti itu. Lah ini merupakan salah satu istilahnya pacuan untuk saya untuk dapat berbuat lebih baik kepada masyarakat. Saya senang ketika masyarakat memandang saya sebelah mata dan saya harus mempunyai effort untuk membuktikan itu. Dan selama ini alhamdulillah masyarakat juga percaya dengan kami. Terbukti ketika pileg awal saya mendapatkan hanya 1.600. Dan pileg kedua saya mendapatkan mungkin hampir 3.500 ke atas pada saat itu, membuktikan bahwa masyarakat di Dapil 2 Magelang Tengah pada saat itu menaruh apa ya, seperti kepercayaan lebih kepada saya. Alhamdulillah selama ini kita berkomunikasi juga baik dengan orang tua saya, dan orang tua saya tidak mengatur saya dalam masalah warna politik saya, sikap. Jadi warna, sikap, gestur itu menyerahkan semuanya kepada saya. Jadi orang tua saya hanya sebatas istilahnya pembina utama saja. Jadi style tetap di saya. Artinya tetap beda ya, antara anak dan bapak ya. Ya kadang saya tuh Mas, kadang tetap beda toh. Iya. Oke, Mas, ini kan kuliahnya di jurusan komunikasi. Sedangkan kemudian setelah lepas dari kuliah malah ke politik. Tentu ada pembelajaran atau sistem belajar politiknya seperti apa, Mas? Kalau saya rasa ini kan, kalau kita ngomong politik dulu ya, politik itu kan hanya istilahnya instrumen saja untuk dapat mengatur segala sesuatu sendi-sendi di kehidupan kita. Ya enggak? Dari budaya juga diatur, agama diatur, pemerintahan diatur, segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan kan instrumen pengaturnya politik, mau nggak mau seperti itu. Jadi antara saya sekolah dari S1, saya ambil komunikasi, saya jurusan saya itu di jurnalistik. Saya di situ juga banyak bertemu berbagai orang juga di sana. Bagaimana ketika saya masih sekolah bertemu dengan beberapa figur dan sebagainya. Saya melihat seperti ini, kok pejabat kok ini sih, seragaman. Ketika diwawancara kita rada gagah ini dan sebagainya. Saya ingin menghindari konsep seperti itu, bahwa saya hanya istilahnya batin saja, bermimpi saja. Kalau saya ada di posisi sebagai narasumber, saya tidak mau seperti itu. Tidak mau istilahnya apa ya, bersikap seperti yang dia pakai seragamnya gitu. Saya ingin seperti sesuatu yang egaliter, yang memang istilahnya semua orang ini melihat ini wis padha karo aku kok, mengan kok, kan. Tidak ada kata lebih pintar, lebih cerdas, lebih apa juga tidak. Ketika menjadi anggota dewan sempat minder nggak, Mas? Paling muda loh, belum nikah, masih bujangan. Sedangkan kawan-kawan di anggota legislatif udah berumur semua. Kalau minder enggak, cuma memang di dalam legislatif itu kan sifatnya kan tidak ada atasan atau bawahnya, semuanya kan kolektif kolegial. Jadi saya rasa beberapa senior yang lain juga memberikan juga dalam arti bantuan secara apa ya, secara psikologi juga. Saya juga pasti juga ada adaptasi juga, Mas, adaptasi untuk dapat mengikuti bagaimana ritme yang ada di DPRD di situ. Jadi saya lebih luwes sih di sana. Kalau beban juga tidak. Gitu sih, Mas. Atau malah diemong, Mas, karena masih muda itu. Adik lah istilahnya gitu. Ya nganu sih. Saya lebih bisa membawa diri juga ketika ada senior yang lebih vokal, lebih bisa menguasai dan sebagainya. Saya lebih cenderung mendengarkan dulu. Mendengarkan, melihat dulu. Ketika berapa waktu ke depan baru saya bisa melajari itu. Tidak saya spontanitas. Saya dumeh anggota dewan saya harus didengarkan, itu tidak. Ya anggota DPRD kan juga tidak harus istilahnya harus vokal, harus apa, tidak. Biasanya yang vokal-vokal itu biasanya banyak butuhnya, Mas. Gitu ya. Biasanya, walaupun nggak semuanya. Gitu. Tahun 2014 bertarung dalam pemilihan legislatif, dan saat itu memang masih awal-awalnya terjun dalam politik, sempat berat nggak? Itu awal-awal saya istilahnya bahasa wong Jawane apa, Mas, babat alas ya. Saya bertarung dengan beberapa senior yang seleting dengan orang tua saya. Ada pensiunan pejabat yang juga nyalek juga. Saya harus bertarung juga dengan mungkin beberapa petinggi-petinggi struktural juga partai juga dari sana.
Itu merupakan juga bagian dari cerita saya juga di sana. Itu yang membentuk saya sampai sekarang, sampai saya saat ini. Jadi memang segala sesuatu tidak ada yang instan. Memang ya. Saya juga ketika terstempel seperti anak wali kota pun saya juga harus membuktikan juga kepada masyarakat. Jadi tidak semata-mata terus enak, terus gampang, mudah, itu tidak. Ya tetap ketemu wong non sewu, tetap dihapusi wong, dizolimi orang, ditinggal orang itu biasa. Jadi memang segala sesuatu memang tidak ada yang instan. Dan saya mengalami itu semua. Mungkin ada pengalaman menarik Mas selama 5 tahun periode pertama selama jadi anggota dewan yang bisa di-share ke masyarakat barangkali. Kalau menarik apa ya, terutama untuk para generasi muda ya yang memang ingin berkiprah di politik, itu saya hanya pesan satu, memang yang saya alami itu kita terkekang. Bayangkan saja umur 24-25 tahun ketika kita masih dengan masa mudanya berapi-api dan sebagainya, kita harus terkekang ke dalam sebuah sistem. Kita harus terkekang ke dalam sebuah aturan-aturan yang memang melekat di tubuh saya. Jadi bayangkan saja umur 24-25 tahun kita nggak merasakan malam sakral, Mas. Malam minggu, misal gitu kan. Saya tidak merasakan itu. Alhamdulillah ini istri saya yang dulu masih pacar saya ini mengerti kesibukan saya. Jadi contoh paling kecil pengorbanan masa muda itu seperti itu. Kita mengorbankan kebebasan kita untuk dapat mengabdi kepada masyarakat. Ya bayangkan aja Mas Asep, malam minggu jenengan nggak ketemu sama pacarnya gitu, tapi harus ketemu dengan masyarakat. Ya itu pengorbanan paling simpel ketika seorang anak muda ini harus masuk ke dalam dunia politik. Meskipun disibukkan dengan politik, ini Mas Aji juga ini suka musik nih Mas ya? Bener ya? Ya betul. Musik apa Mas? Aliran metal, rock atau justru yang melo-melo? Ya kalau yang melo-melo tergantung sasana Mas. Dulu kan saya juga pernah jadi bucin juga. Nah, pasti juga yang melo-melo juga gitu kan. Saya senang dengan musik, senang dengan semua aliran karena memang basic saya memang saya punya passion di bidang seni Mas. Gitu kan. Kenapa? Karena orang mainan musik itu tidak pernah terlihat susah. Coba Mas Azhar lihat pemain band siapapun, saya tidak pernah lihat itu namanya pemain musik itu merengut, itu nggak pernah. Pasti senyum atau seneng gitu. Lah kalau sudah naruh alat pusing ya itu wajar gitu kan. Istilahnya ingat lagi hutang, ingat lagi masalah dengan pacar gitu ya. Betul. Dan ini ahli gitar ya, bisa dibilang gitaris ini. Boleh nanti dicontohin lah keahlian gitarnya. Ini ada gitarnya di sebelah itu kelihatannya punya cerita Mas ya. Ini ngomong merek itu lagi. Ya? Enggak apa-apa ya? Boleh. Ini gitar diperlihatkan enggak apa-apa. Ini gitar Fender tahun berapa ya? Tahun 72. Tahun 72 tipe Tipe Lead 2. Ini kayu es dan sebagainya. Ini memang ada historinya Mas. Jadi ketika saya awal-awal senang musik ini, ada orang yang memberikan kepada saya. Oh, hadiah gitu ya? Ya, orangnya sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal. Jadi ini tidak akan saya jual. Jadi buat nun sewu mungkin buat pengingat saja. Pengingat ya. Untuk awal-awal saya suka passion musik, ada orang yang dengan baik hati memberikan kepada saya karena tahu saya suka dengan musik. Jadi masih bisa dipakai. Sudah agak-agak sudah agak-agak sudah nggak bisa ya karena tahun 72 dan memang saya biarkan seperti ini. Kalau bahasa gitarnya namanya relik Mas. Jadi saya biarkan untuk seperti ini saja, tidak saya udak-udak. Saya terimanya asli juga kayak gini, sampai sekarang juga seperti ini. Gitu. Siapa Mas? Disebutkan namanya boleh lah. Apanya? Namanya siapa yang memberikan itu? Namanya Pak Bambang. Pak Bambang, beliau pemusik ini juga ya? Pemusik juga? Pemusik juga dulu, orang tuanya juga pemusik, tapi karena beliaunya juga mungkin juga ingin menjaga legasi dari orang tuanya, dan beliaunya bukan musisi juga, bukan senang musik juga, tapi memberikan kepada saya, tolong dijaga dan dirawat. Jadi untuk mengingat saja, saya juga menjaga memorinya Pak Bambang ketika beliau sudah tidak ada juga, supaya orang-orang juga tahu ini juga
saya bisa seperti ini juga karena juga dari orang-orang seperti itu. Kalau bermain musik setiap hari apa Mas? Ada jadwalnya enggak? Kalau sekarang enggak bisa Mas, saya karena kesibukan dan sebagainya. Saya alhamdulillah bukan ahli musik tidak, cuma saya melakukan kegiatan seni itu asal seneng aja. Ya kalau main kentrung, main gitar, main biola, main drum ya bisa semua lah Mas. Jadi hanya sebatas menghibur diri saja. Memang kecil memang sudah dari kelas 5 SD, 6 SD itu saya sudah bermain musik. Gitu. Ini menarik ini Mas Aji, selain sibuk dengan politiknya juga masih menyempatkan diri dengan hobinya yaitu bermain musik. Jadi sebelum nanti kita lanjut ke strateginya ya untuk biar menang gitu kan, dan apa yang akan dilakukan untuk Magelang seandainya terpilih 5 tahun ke depan. Namun kita break sebentar untuk ada pariwara sebentar ya, kita akan kembali sesaat lagi. Got off the wires when I close my eyes, disconnected and tired. I see you, I see you, yeah. And I know you keep asking me, flames and fire. I know you. Ya pemirsa Kudu TV dimanapun berada, kita kembali lagi di Talkshow menuju Pilkada tahun 2020 bersama narasumber kita Mas Aji Setiawan, salah satu bakal calon wali kota Magelang dalam Pilkada nanti. Jadi Mas Aji, kita teruskan ini perbincangannya semakin menarik. Kita akan berbincang tentang kontestasi politiknya ke depan di Pilkada ini. Ketika mendaftar di DPC ini sebagai wakil wali kota Mas, itu mungkin juga ada cerita tersendiri yang bisa dibagi ke pemirsa. Saya ketika awal-awal mengembalikan formulir pendaftaran itu nggak bawa rombongan, saya cuma berempat. Saya dengan tim saya berempat saja mengembalikan formulir, dan memang saya sengaja tidak saya centang saya daftar wali kota atau wakil wali kota. Oh gitu. Iya. Kosong gitu. Kosong, tapi nama dan sebagainya sudah saya isi semuanya. Dan ketika sampai sana, saya yang paling awal mengembalikan formulir di situ. Itu siang hari kalau tidak salah. Ya habis mengembalikan formulir ya sudah, saya pulang ngopi. Enggak pulang deh, ngopi dulu. Udah habis itu sudah selesai. Jadi kayak wong dolan Mas. Cuma itu aja. Gitu. Memang gitu kok. Dan sekian waktu, hampir berapa bulan gitu sambil menunggu rekomendasi, ini apa yang dilakukan Mas? Terus terang saya istilahnya sambil menunggu rekomendasi, saya berkegiatan, berkomunikasi dengan rakyat, dengan warga, beberapa warga, tokoh masyarakat, istilahnya banyak mendengarkan di sana. Jadi bukan terus normatif saya sosialisasi, tidak. Ya ada orang kerja bakti ikut sambil nongkrong, ada orang ikut ronda ikut nongkrong gitu, mendengarkan saja. Ya jadi figur itu ternyata juga ada yang bilang susah, ada yang bilang itu sepele, ada yang bilang kalau sepele tidak. Kita harus banyak mendengarkannya daripada berbicara. Jadi apa-apa yang ingin disampaikan kepada kami di sini, itulah yang menjadi tujuan dan semangat kami, bahwa ya itulah suara rakyat seperti itu. Gitu. Seberapa aktif Mas kemudian? Mungkin ada jadwalnya nggak, setiap hari harus ke mana, ada target nggak sih? Enggak juga sih, kadang juga sehari, kadang 5 kali, 4 kali, kadang juga hanya sekali 2 kali gitu. Dan kebanyakan yang saya temui ini masyarakat istilahnya memang sudah tahu dengan saya dan ingin berkomunikasi. Ndito sing jarane Mas Aji, ndito sing jarane Dek Aji ndito. Jadi lebih kalau saya bilang sosialisasi juga enggak sih. Hanya ngobrol biasa, "Pi Mas sehat Mas?" Ngono, "Oh sehat." "Pi sesuk pi?" dan sebagainya, ngene dan sebagainya. Pernah saya sengaja istilahnya saya normatif, saya ngomong visi misi dan sebagainya, sama dimarahin sama rakyatnya gitu. Rasa ngomong kuwi Mas kene kabeh bolonin jenengan kabeh, jenengan ning kene men guyon-guyon wae lagi Bali gitu. Itu pelajaran berharga buat saya. Oh ternyata memang masyarakat ini sudah akrab.
juga tidak apa namanya, tidak terus harus normatif, tapi 1-2 orang ada yang menanyakan program, itu hal wajar sih. Gitu. Kemudian setelah mendapatkan rekomendasi resmi itu ada peningkatan ke masyarakat ya Mas, artinya lebih sibuk lagi mendekati masyarakat, datang masyarakat gitu. Oh ya pasti. Kalaupun tidak di luar, kadang masyarakat datang juga di sekretariat relawan kami yang ada di dekat rumah ini untuk sekedar istilahnya berkomunikasi, berdiskusi suatu hal dan sebagainya, untuk tidak hanya untuk saya saja, tapi untuk beberapa masyarakat yang membutuhkan istilahnya apa-apa yang perlu diselesaikan di situ. Tapi tetap ini lebih apa ya, lebih sibuk. Tapi nggak sibuk-sibuk amat sih. Iya. Ini sebentar lagi akan masuk waktu pendaftaran, tanggal 4 sampai tanggal 6. Persiapannya seperti apa, Mas? Ya, persiapannya kami sudah, alhamdulillah sudah matang, sudah fix dan sebagainya. Tinggal nanti kami bersama dengan tim kampanye, dengan ketua partai dan fungsionaris partai yang lainnya berembuk menentukan tanggal pendaftaran kapan. Gitu. Mungkin dari Jumat, Sabtu, Minggu, atau masih rahasia? Ya, masih rahasia. Masih rahasia ya. Tiba-tiba saja kan. Gitu. Tiba-tiba. Oke. Kalau posisi sekarang kan masih aktif sebagai anggota legislatif, Mas. Kemungkinan ketika nanti mendaftar atau sudah ditetapkan harus melepas jabatan itu? Oh pasti. Nanti ketika sebelum penetapan, kalau tidak salah akhir-akhir September nanti, saya harus melepaskan seragam saya atau status saya sebagai anggota DPRD. Saya serahkan kepada partai. Nanti partai yang menentukan siapa nanti PAW atau pergantian antar waktu. Saya ke depan bahwa memang secara kewajiban memang kita harus melepaskan atau mengundurkan diri, Mas. Kalau dulu kan hanya cuti ya. Kalau sekarang harus wajib mengundurkan diri. Gitu. Ini apa yang sudah disiapkan, Mas, ketika nanti bertarung di pilkada dengan salah satu calon yang memang baru muncul, satu calon yang sudah ada kemarin. Ini apa yang disajikan ke masyarakat, Mas? Visi misi program. Kalau saya lebih cenderung ke ke depan bahwa apa yang akan saya tawarkan kepada masyarakat itu ternyata masyarakat hanya meminta kontinuitas. Jadi visi misi pemerintahan atau kepala daerah sebelumnya yang sudah dituangkan di RPJMD, ini ada beberapa yang saya masukkan ke dalam visi misi kami, dan akan kami tonjolkan beberapa hal yang belum tersentuh seperti sendi-sendi kebudayaan, kesenian. Ini yang akhirnya nanti akan saya tonjolkan seperti ruang terbuka publik untuk pentas kesenian. Jadi saya istilahnya hanya melanjutkan apa yang sudah dibangun pondasi-pondasi pemerintahan sebelumnya, dengan saya tambahi beberapa sendi-sendi kesenian, hiburan dan sebagainya seperti ruang terbuka publik untuk saya maksimalkan kepada pelaku kesenian. Ada khusus anak muda, keberpihakan untuk anak muda? Pasti ke depan ada, karena di dalam sebuah visi misi ini ada beberapa jabaran untuk program ke depan, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kita anak muda, passion ya, kita hubungkan dengan passion atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kita anak muda ini akan kita maksimalkan, karena di tim kami juga beberapa ada mungkin sebagian besar anak-anak muda semuanya yang mempunyai sebuah keinginan guna untuk ingin memajukan yang ada di Kota Magelang. Terkait dengan visi misi apa ini, Mas, yang akan ditawarkan khususnya ke anak-anak muda ini? Karena Mas Aji juga masih sangat muda gitu. Kalau kita ngomong visi saya ini kan saya ingin menunjukkan Kota Jasa yang maju, cerdas, berbudaya, yang dilandasi masyarakat yang religius dan madani. Jadi istilah kemajuan dan kecerdasan ini saya ambil dari pemerintahan sebelumnya dengan masalah religiusitasnya itu. Karena apa? Karena 3 konsep ini yang saya ambil dari kenang merah dari pemerintahan sebelumnya, saya tambahi ke dalam sebuah tatanan madani. Madani itu apa? Ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah kan membuat tatanan pemerintah, yang dimana beberapa kepercayaan, beberapa penduduk tidak hanya dari Arab saja, ini dengan beliau memberikan sebuah contoh tatanan pemerintahan yang memang semua orang merasa nyaman dan aman di situ. Kemudian masalah kebudayaan ini tidak hanya masalah kita ngomong gaya hidup dan sebagainya, tidak, tapi seperti budaya-budaya kita yang luhur, ada kesenian di sana, dan ada sendi-sendi kita, ada tradisi seperti paingan, terus ada nyadran dan sebagainya, akan kita uri-uri terus.
Jadi antara budaya seni tradisi dengan modern akan berjalan beriringan. Ya. Jadi kita tidak hanya ngomong masalah modernitas, tapi juga kita ngomong masalah tradisi di situ. Ya. Apa yang menjadi visi misi dan program ini juga barangkali melihat juga perkembangan Kota Magelang mungkin selama 10 tahun atau 20 tahun belakangan ini. Kalau menurut Mas Haji seperti apa Mas, Kota Magelang selama 5-10 tahun lah? Saya rasa di dalam pemerintahan sebelumnya ini, pemerintahan sebelumnya sudah membangun sebuah pondasi-pondasi yang kuat untuk dapat dilanjutkan. Kenapa? Karena waktu kepala daerah menjabat ini satu periode terhitung 5 tahun. Ya. Kalau kita membangun sebuah pondasi yang baru akan banyak makan waktu dan tenaga di situ. Alangkah lebih baiknya saya punya pemikiran bahwa pondasi-pondasi yang sudah terbangun ini akan saya lanjutkan ke dalam sebuah bangunan-bangunan yang kita bentuk bersama-sama di sini. Jadi istilahnya tidak membuang waktu. Saya juga konsultasi ke beberapa akademisi yang lain bahwa menyarankan kepada saya bahwa kalau bisa Mas dilanjutkan. Karena apa? Kami yang ada di akademisi itu dapat menjabarkan secara luas. Kalaupun bangun pondasi baru, ini banyak makan waktu. Pemerintahan sebelumnya sudah secara masif sudah memberikan sebuah pelayanan yang luar biasa. Kesehatan gratis ketika BPJS belum ada di sini. Ada Jamkesda, ada pendidikan gratis dan berbagai pelayanan masyarakat yang lain. Ini sudah kontinu sampai sekarang. Apalagi masalah infrastruktur sudah masif sekali. Nah, ke depan saya tidak hanya hal itu saja, tetapi saya ingin mementingkan SDM-nya juga. SDM dan beberapa yang bersifat ekonomi kreatif. Kita juga harus melihat beberapa permasalahan seperti industri 4.0, bonus demografi. Ini yang akan saya tuangkan ke dalam visi misi saya, yang nantinya insya Allah jika saya diparingi amanah, ini menjadi sebuah rencana pembangunan jangka menengah daerah yang nanti diterapkan ke beberapa OPD-OPD terkait. Mulia sekali tujuannya, mulia. Anak muda tapi seperti dewasa lah gitulah. Mas Haji, ini terakhir barangkali mewakili anak-anak muda ini ada caranya ndak kemudian untuk menggait pemilih milenial? Kan pada saat pileg kemarin juga cukup bagus partisipasi pemilihnya dari generasi milenial, juga banyak yang menyuarakan haknya itu kan. Kalau di pilkada nanti seperti apa Mas? Saya rasa di pilkada ini akan skupnya lebih luas ya. Kita ngomongnya bukan hanya ngomong golongan saja, ngomong segmen saja, tetapi semua segmen kita kita dengarkan dan kita berikan sebuah kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Karena juga tidak elok juga ketika kita di dalam sebuah pilkada hanya mengomongkan golongan saja kan. Kita harus secara luas mendengarkan, dan ketika diparingi amanah juga tidak boleh mengotak-kotakkan. Semisal contoh kata, aku menang sing tak disiki bolo-boloku, ya nggak boleh seperti itu. Karena namanya sebuah status kepala daerah ini kan orang tua semua warga Kota Magelang. Dari yang pro atau kontra juga harus dirangkul di situ. Ya itu tadi, kita menoto rasa untuk dapat merangkul seperti itu ke depan. Jadi di dalam sebuah pemerintahan tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengutamakan golongan juga. Jadi semua segmen, semua lapisan masyarakat harus kita rangkul. Karena juga kalau ingin maju itu kan pasti harus bersatu dulu. Kalau di kota-kota kan ya juga mesti nggak bersatu kan. Lah mau bersatu gimana kalau non sewu, kalau mungkin tidak ada yang kenal dengan orang itu. Iya tuh Mas Asep. Jadi secara garis merah seperti itu Mas Asep. Terima kasih Mas Haji, ini sudah panjang lebar kita berbincang, nggak terasa ini kan sampai di akhir ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, untuk sharingnya masyarakat Kota Magelang dimanapun berada. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS untuk memilih sesuai hati nurani. Di Kota Magelang sementara baru ada 2 pasangan yang muncul. Untuk pertama dari partai yang lain, kemudian di sini juga ada Mas Haji bersama pasangan beliau Bu Indarti Agustina. Jangan lupa untuk datang ke TPS dan memilih ya. Ya, sekian dulu Talkshow menuju Pilkada tahun 2020 di Kedu TV. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti Mas Haji juga bisa subscribe ya. Siap. Jadi, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji. Ya, sama-sama. Sukses. Yes.